Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu yang soleh-solehah? Alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, kembali lagi ketemu dengan ibu ya, dengan pembelajaran IPA. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang proses menghasilkan energi listrik, perubahan energi, dan juga cara menghemat energi listrik. Nah anak-anak, pada video pembelajaran minggu lalu kita telah membahas tentang listrik dinamis ya. Masih ingat kan apa sih listrik dinamis? Listrik dinamis itu adalah listrik yang mengalir atau listrik yang memerlukan arus listrik. Nah sekarang kita akan bahas bagaimana sih proses menghasilkan energi listrik. Nah, anak-anak, listrik itu merupakan kebutuhan pokok manusia ya. Setiap hari kita itu tidak lepas dari penggunaan alat-alat elektronik seperti saat kita mengecas handphone, menyalakan televisi, menanak nasi. Nah, alat-alat tersebut dapat digunakan karena kita mendapatkan pasokan listrik dari mana? Yaitu dari PLN. Sekarang bagaimana sih PLN memperoleh energi listrik? Nah, PLN itu mendapatkan energi listrik. Yang pertama, itu energi listriknya dihasilkan dari pembangkit listrik. Pada pembangkit listrik ada sumber energi ini dari alam. Contohnya seperti panas bumi dan juga air. Kemudian sumber energi dari alam itu akan diubah ya melalui pergerakan turbin berputar menjadi energi gerak. Kemudian energi geraknya akan diubah menjadi energi listrik oleh generator sehingga nanti energi listriknya bisa dipasok atau dialirkan ke rumah-rumah dan juga ke tempat-tempat penduduk. Berdasarkan sumber tenaga penggeraknya, pembangkit listrik itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pembangkit listrik tenaga termal dan yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga hidro. Apa sih pembangkit listrik tenaga termal? Pembangkit listrik tenaga termal itu adalah pembangkit listrik yang dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Sedangkan pembangkit listrik tenaga hidro kalian pasti tahu hidro itu apa? Air. Nah, pembangkit listrik tenaga hidro itu pembangkit listrik yang dapat mengubah energi air menjadi energi listrik. Nah, kita akan bahas ya satu persatu ya, pembangkit listrik tenaga termal dan tenaga hidro. Yang pertama kita akan bahas pembangkit listrik tenaga termal. Tadi di awal udah sekilas ibu jelaskan ya, apa sih pembangkit listrik tenaga termal. Nah, pembangkit listrik tenaga termal itu pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas menjadi energi listrik. Sumber energi panasnya dari mana saja? Itu bisa dari batu bara, kemudian bisa dari minyak bumi, dari gas alam, dan juga dari panas bumi. Nah, sekarang contoh pembangkit listrik tenaga termal apa saja sih? Nah, ada beberapa contoh pembangkit listrik tenaga termal. Yang pertama ada PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Yang kedua ada PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Ketiga ada PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Yang keempat ada PLTPB atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dan yang kelima pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Nah, ibu akan contohkan yaitu PLTU. Bagaimana sih PLTU dapat menghasilkan energi listrik? Nah, di PLTU energi untuk menggerakkan turbinnya itu berasal dari uap yang dihasilkan dari air yang ditampung pada boiler dan didihkan atau dipanaskan ya, dipanaskan menggunakan bahan bakar sehingga akan menghasilkan uap. Nah, nanti uap-uapnya itu akan
dikumpulkan di drum penampungan. Jika tekanan suhunya dan kelembapan uapnya sudah sesuai, maka uapnya itu akan dialirkan menuju turbin yang terhubung dengan generator. Tadi kan turbin itu dia akan berubah menjadi energi gerak ya, dan terhubung dengan generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga hidro. Pembangkit listrik tenaga hidro itu yaitu pembangkit listrik yang dapat mengubah energi air menjadi energi listrik. Nah, contohnya ada beberapa contoh ya. Yang pertama itu ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Mungkin kalian sering dengar ya kalau contoh yang pembangkit listrik hidro yaitu tenaga air atau PLTA. Kemudian ada juga pembangkit listrik tenaga mini hidro, dan yang terakhir yaitu pembangkit listrik mikrohidro. Nah, dari ketiga pembangkit listrik ini ada perbedaannya ya, ada perbedaannya. Jadi semakin besar debit yang dihasilkannya atau debit air yang mengalir, maka akan menghasilkan tenaga listrik yang semakin besar. Jadi dari ketiga contoh ini yang paling besar menghasilkan tenaga listrik yaitu PLTA, karena debit air yang mengalirnya itu besar dan dialirkan untuk banyak tempat ya. Sedangkan mini hidro dia juga besar karena debit airnya cukup ya dibandingkan dengan mikrohidro. Jadi mini hidro juga akan menghasilkan tenaga listrik yang lebih besar dibandingkan dengan mini hidro. Sedangkan mini hidro dia menghasilkan tenaga listrik yang kecil karena debit yang mengalirnya itu dia sedikit. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana proses menyalurkan energi listrik ya dari PLTA atau PLTU ya, dari pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah kita gitu ya. Nah, kalian coba bisa lihat di halaman 19. Kalian buka bukunya di buku tema D ya, di buku globalisasi di halaman 19. Di situ ada proses menyalurkan energi listrik sampai ke rumah-rumah kita. Yang pertama yaitu energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan. Kemudian energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Dan yang keempat yaitu energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik, karena pabrik-pabrik itu biasanya membutuhkan energi listrik yang cukup besar untuk keperluan produksi. Kemudian yang kelima yaitu energi listrik akan masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Nah, yang terakhir yaitu energi listrik dari transformator penurun tegangan akan diterima oleh gedung perkantoran dan ke rumah-rumah kita dan dipakai oleh kita untuk menyalakan lampu, menyalakan kipas, menonton TV. Itu cara atau proses penyaluran energi listrik sampai ke rumah kita. Nah, anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu tentang perubahan energi ya. Jadi ada yang namanya hukum kekekalan energi. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan, energi juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah ke bentuk energi lain. Contohnya lampu. Lampu itu ada perubahan energi, yaitu energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Nah,
Ibu akan jelaskan satu persatu ya perubahan-perubahan energi yang sering kita lihat ya di lingkungan kita atau di kehidupan sehari-hari. Energi dan perubahannya. Yang pertama yaitu energi listrik berubah menjadi energi panas. Kalian pasti sudah tahu ya, contohnya itu adalah setrika listrik, kemudian ada kompor listrik dan juga solder listrik. Dia memanfaatkan atau mengubah energi listrik menjadi energi panas. Kemudian ada juga energi listrik berubah menjadi energi cahaya, contohnya adalah pada lampu. Kemudian ada juga kipas angin, mesin cuci, dan blender. Itu merupakan contoh dari perubahan energi listrik berubah menjadi energi gerak. Kemudian ada juga contohnya itu radio dan bel. Ayo, ada yang tahu itu energi listrik berubah menjadi energi apa? Ya betul, energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Kemudian ada energi kimia berubah menjadi energi gerak. Contohnya itu jam dinding dan juga mobil mainan. Nah, energi kimianya itu dari mana? Yaitu dari batu baterai, karena batu baterai itu merupakan sumber energi. Kemudian ada juga energi listrik berubah menjadi energi kimia. Contohnya itu pengecasan aki. Kemudian ada juga energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Contohnya itu ada di televisi dan juga komputer. Kemudian yang terakhir itu ada energi kimia berubah menjadi energi cahaya. Contohnya itu ada senter dan juga rentera yang kalian buat ya. Rangkaiannya itu dia memanfaatkan energi kimia berubah menjadi energi cahaya. Energi kimianya dari mana? Dari batu baterai. Dan cahayanya saat lampu menyala. Nah, anak-anak, jika kita menggunakan energi listrik secara berlebihan, maka bisa mengakibatkan habisnya pasokan listrik ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara-cara untuk menghemat energi listrik? Yang pertama itu ada membatasi waktu menonton televisi dan juga mematikan televisi jika tidak digunakan. Dan itu mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. Yang ketiga yaitu mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Kemudian jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman, karena bisa boros listrik dan juga bisa mengakibatkan korsleting listrik ya. Kemudian mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Dan yang terakhir yaitu mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Jadi jika siang hari lampu dimatikan ya. Nah, itu semua merupakan cara-cara untuk menghemat energi listrik. Alhamdulillah untuk materi hari ini telah selesai. Sebelum kita tutup, kita evaluasi terlebih dahulu dan kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Kita telah belajar tentang bagaimana proses menghasilkan energi listrik, jenis-jenis pembangkit listrik, proses penyaluran energi listrik, kemudian ada perubahan energi listrik, dan juga ada cara-cara menghemat energi listrik. Nah, sekarang untuk evaluasinya di sini ada 5 pertanyaan ya. Nah, kalian tulis dengan soalnya di buku tulis ya. Kemudian jika kalian telah selesai,
foto dan kirim ke modal ya. Setelah itu kalian bisa konfirmasi ke ibu, atau nanti hari Senin bukunya kalian kumpulkan. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.